Selamat malam saudara, inilah Dialog Indonesia Bicara, saya Oki Satrial. Lebih dari 1 tahun melaksanakan pendidikan jarak jauh, DKI Jakarta akan melakukan uji coba sekolah tatap muka besok hingga akhir April 2021, sementara daerah lain seperti Jawa Tengah justru sudah memulai sejak kemarin di 5 April 2021. Mengapa? Sekolah tatap muka perlu segera dilaksanakan dan apakah PJJ yang selama ini digelar tidak berjalan dengan efektif? Malam ini kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual tentunya. Yang pertama adalah anggota Komisi 10 DPR RI, Putra Nababan. Selamat malam, Mas Putra, apa kabar? Oke, sehat-sehat. Baik, salam sehat selalu. Baik, dan juga Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Satriwan Salim. Pak Sat, selamat malam. Selamat malam Mas Oki, selamat malam Bang Putra, salam sehat. Selamat malam, salam sehat. Baik, dan nanti kami juga akan berusaha menghubungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena di Jawa Tengah sudah mulai uji coba di hari kemarin di 5 April 2021. Pertama saya ingin ke Mas Putra. Mas Putra, apakah saat ini sudah saat yang tepat bagi kita untuk memulai sekolah jarak jauh walaupun memang masih uji coba besok di Jakarta di tanggal 7, apakah sudah waktunya saat ini kita menggelar uji coba sekolah tatap muka ini, Mas? Ya baik, Mas Oki, sebenarnya kan SKB 4 Menteri sudah dikeluarkan sejak awal tahun ya. Di mana kewenangan untuk uji coba untuk tatap muka, pembelajaran tatap muka itu diberikan kepada Pemda, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Sehingga sebenarnya untuk daerah-daerah yang hijau atau yang kuning sudah bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah kemudian sekarang didorong oleh vaksin. Sehingga seharusnya para guru dan tenaga pendidik sudah mendapatkan vaksin yang kedua. Nah, kalau dan oleh orang tua juga sebagai stakeholder utama juga yang mengizinkan anak-anaknya untuk bisa sekolah. Dan tentunya syarat-syaratnya tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilupakan untuk kesehatan sekolahnya, persiapan yang baik ikulasinya, sanitasinya, dan juga disinfektannya, terus ada tempat cuci tangan, menggunakan masker, ruang dengan sirkulasi yang mencukupi, dan guru-guru yang sudah vaksin, itu tentunya kita dukung untuk pelaksanaannya. Dan tentunya ini uji coba, kalau tidak kita uji coba, kapan lagi akan ini dilaksanakan. Itu pendapat saya, Mas Oki. Baik, tadi yang perlu kita garis bawahi adalah sekolah atau lembaga pendidikan penting untuk menyediakan infrastruktur pendukung protokol kesehatan. Apakah sudah ada laporan mengenai bagaimana kondisi sekolah di Jakarta atau mungkin daerah lain yang sudah melaksanakan uji coba mengenai infrastruktur yang perlu dilakukan, diadakan begitu untuk mendukung protokol kesehatan, Mas Putra? Sudah siapkah sekolah begitu? Dalam beberapa kunjungan kerja, kunjungan spesifik yang kami lakukan di beberapa tempat, Komisi 10 membagi jadi 3 tim, protokol kesehatan yang disiapkan oleh beberapa sekolah yang kita kunjungi, itu cukup mumpuni. Ya, bahkan ada yang menggunakan kelas-kelasnya, ada yang menggunakan fiber untuk pembatas antara meja satu dengan meja yang lain. Distancing dan juga lama kelasnya itu diatur 3-4 jam. Dan kita lihat beberapa kelas memang juga sudah memiliki sirkul pengawasan melekat yang harus kita lakukan. Bukan hanya DPR, tapi juga asosiasi P2G juga, seperti Mas Satriwan harus turun ke lapangan, harus melihat langsung, biar bagaimanapun ada anak didik kita yang harus kita jaga, ada keluarga-keluarga juga yang harus kita jaga. Kita kerjasama, kita gotong royong untuk bisa melaksanakan ini. Baik, semua pihak harus turun ke lapangan untuk melihat bagaimana berjalannya uji coba, termasuk P2G. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai sekolah tatap muka yang uji cobanya sudah akan dilakukan di Jakarta dan juga sudah dilakukan di Jawa Tengah kemarin 5 April 2021. Masih bersama kami anggota Komisi 10 DPR RI, Putra Nababan. Mas Putra, ini mumpung masih akan dilakukan uji coba, begitu ya, adakah masukan dari DPR mengenai skema pemberlakuan sekolah tatap muka untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia? Ya, saya rasa dalam konteks DKI Jakarta dan daerah-daerah lain, daftar periksa yang tadi disampaikan oleh Mas
Satriwan itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa ditinggalkan, dan terutama juga tentang vaksinasi para guru dan tenaga pendidik. Saya rasa itu adalah menjadi fokus utama kenapa pemerintah saat ini dan DPR mengawasi terkait dengan vaksinasi guru dan tenaga pendidik. Ini adalah untuk melindungi proses belajar mengajar secara tatap muka yang ditargetkan akan dilakukan bulan Juli. Nah, kalau saya lihat di DKI Jakarta, di mana mungkin selama asesmen itu harusnya disampaikan dengan terang benderang, dengan jelas apa yang menjadi kriteria bahwa ada sekolah-sekolah, 85 sekolah yang lolos sehingga bisa melakukan pilot project atau uji coba pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan selama sebulan ke depan. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya, skema-skema seperti ini yang harus dibuat secara terbuka, karena ini stakeholder pendidikan ini terlalu luas. Bukan hanya melibatkan guru dan juga pihak Pemda, tapi juga melibatkan anak didik serta orang tuanya. Baik. Nah, salah satu keluhan yang disampaikan oleh orang tua didik yang ada di DKI Jakarta adalah mereka ingin tahu apakah para gurunya ini sudah divaksin. Itu satu. Yang kedua, mereka juga ingin tahu protokol kesehatan yang akan anak-anak mereka hadapi di sekolah itu seperti apa. Bagaimana cara proses belajar tatap mukanya akan dilakukan. Dan bagaimana kondisi di sekolahnya. Tahapan-tahapan ketika anaknya sampai di sekolah, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini tentunya kita di DPR dan kita sebagai warga ingin semuanya terbuka. Ya, disampaikan kepada publik. Tentunya karena ini kita tahu dalam SKB 4 Menteri, itu ditekankan bahwa orang tua mempunyai peran. Ya, kalau ada satu atau dua orang tua yang tidak mengizinkan anaknya sekolah, ya tentunya PJJ itu harus tetap dilaksanakan. Sehingga itu terjadi pembelajaran secara hybrid, di mana sebagian anak belajar secara tatap muka fisik di sekolah, tapi juga ada anak yang tetap belajar dihormati, hak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk tetap belajar di rumahnya masing-masing. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya, Mas Oki, yang perlu dilakukan keterbukaan, meskipun saat ini masih pilot project, uji coba, tapi keterbukaan ini membuat rasa nyaman dan rasa yakin kepada orang tua untuk bisa mengirim anak didiknya, anaknya ke sekolah. Baik, untuk metode pembelajaran hybrid, mungkin ada anak-anak yang kemudian mendapatkan pelajaran di sekolah, ada yang di rumah. Kita ingin tahu sebetulnya dalam pandangan DPR, sejauh ini kita melaksanakan PJJ, mungkin tidak semua sekolah, tapi banyak sekolah di Indonesia, hampir sebagian besar melaksanakan PJJ. Apakah PJJ ini tidak efektif selama ini, Mas Putra, dalam penerimaan pelajaran dari guru ke murid dan sebaliknya? Ya, memang tidak optimal ya, karena memang kita seperti kita ketahui bahwa kita memasuki masa darurat, mendadak kita menjadi pandemi, dan mendadak kita harus belajar secara online, dan juga mendadak kita harus membuat suatu kurikulum yang disampaikan melalui virtual, melalui daring gitu ya. Jadi ini semuanya memang ada kedaruratan yang akan berdampak kepada anak didik kita. Nah, tentunya seperti yang saya selalu sampaikan, orang tua yang tidak pernah dilatih menjadi guru, tidak pernah sekolah guru, bukan sarjana pendidikan, mendadak harus menjadi guru selama 24 jam. Jadi hal ini memang secara bertahap harus kita akhiri, harus mulai kita menyesuaikan dengan kondisi yang baru, tapi tentunya dengan daftar periksa yang tadi disampaikan oleh Mas Satriwan, yang harus sesuai dengan protokol. Dan itu harus tidak boleh tidak dan tidak boleh ditawar. Saya rasa ini adalah sesuatu yang kita tidak mau ada klaster sekolah gitu ya, istilah klaster sekolah, tapi kita ingin agar anak-anak kita tidak mengalami loss learning, tidak mengalami kehilangan pengalaman belajar yang mungkin akan berdampak pada masa depan mereka. Dengan pengalaman belajar dan tidak mengalami minat juga untuk belajar begitu.